Shalom bagi kita semua. Hari ini Selasa, sore 16 Juni 2020. Saya Situa Indra Rambe dari GKP Penjernihan akan membawakan renungan firman Tuhan sesuai almanak. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengimani firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Nats kita pada sore hari ini adalah dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai pasal 3 ayat 5. Beginilah bunyinya. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik, berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Amin. Saudara-saudara masih ingat kan beberapa waktu yang lalu di mana ramai-ramai itu warga Ponorogo datang pindah ke kota Malang, menjual segala sesuatunya, berkumpul seakan-akan itu adalah hari kiamat. Hal yang sama juga terjadi di Tesalonika kira-kira tahun 50 Masehi. Saat itu jemaat-jemaat melakukan menjual segala asetnya dan tidak melakukan pekerjaan apapun juga. Semuanya berkumpul di gereja berdoa, sebab ada pengacau-pengacau yang mengajarkan, menyesatkan ajaran Rasul Paulus sebelumnya mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Jadi mereka semuanya gelisah, ketakutan, dan berkumpul di gereja, tidak melakukan kegiatan, hanya berdoa. Ya lama-lama habislah perbendaharaan dan semuanya menjadi repot. Nah, dengan keadaan demikian Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka beraktivitas kembali. Kedatangan Kristus harus didahului dengan kedatangan pendurhaka, yaitu antikris. Antikris kalau belum datang, Tuhan Yesus juga belum datang. Karena apa? Kedatangan antikris nanti akan dimusnahkan oleh Tuhan Yesus yang akan datang, yang akan memusnahkan antikris dengan nafas yang dihembuskan dari mulut Tuhan Yesus. Untuk itulah, jadi supaya jemaat tenang bahwa Tuhan Yesus belum datang sebelum antikris datang. Sebelum ada orang yang mengaku antikris, menyatakan dirinya antikris, yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang akan dimusnahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus menasihati jemaat supaya tidak fobia eskatologi. Tetapi kemarilah berdoa dan bekerja seperti sedia kala. Apalagi jemaat Tesalonika adalah jemaat teladan bagi jemaat-jemaat lain di wilayah Makedonia dan Akaya.
Karena apa? Karena kesetiaan iman mereka. Sebab mereka berlatar belakang adalah dari penyembah-penyembah dewa berhala. Sehingga Rasul Paulus menasihati mereka untuk bersyukur. Sebab mereka telah terpilih untuk diselamatkan dalam roh. Jadi saudara-saudara, sebagaimana dahulu Rasul Paulus menasihati jemaat Tesalonika supaya bersyukur sebab terpilih diselamatkan, melalui nats ini Rasul Paulus juga menasihati kita sebagai umat percaya pada masa sekarang, termasuk warga GKP Penjernihan Jakarta, supaya bersyukur sebab telah terpilih untuk diselamatkannya. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap yang bersyukur sebab terpilih untuk diselamatkan? Jikalau kita membaca dan mempelajari nats 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai pasal 3 ayat 5 dan nats lainnya yang ada dalam Alkitab, maka kita akan menemukan setidaknya ada 3 sikap umat yang bersyukur sebab telah terpilih untuk diselamatkan. Sikap yang pertama adalah dengan memenuhi panggilannya. Sebagaimana dimaksud ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, saya ingin bahwa kita semua mengerti bahwa jikalau sekarang kita sudah menjadi orang yang memiliki iman percaya kepada Kristus, jangan pernah berpikir bahwa itu adalah pilihan atau kehendak saudara atau upaya saudara. Yakinilah bahwa itu semata-mata karena saudara dipilih Tuhan dan diberinya iman sehingga boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya sebagai orang yang terpilih, saudara dipanggil untuk ikut melayaninya. Ini sesuai perintah Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 26. Begini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi pastikanlah, saudara sebagai orang-orang yang telah dipanggilnya, saudara ikut melayani Kristus. Apapun juga di dalam aspek pelayanan, ikut dalam pelayanan. Sikap yang kedua adalah dengan mengimani penghiburannya. Ayat 15 sampai 17. Kita tentu sudah percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus bagi kita, murid-muridnya. Dan Roh Kudus sudah turun dalam peristiwa Pentakosta. Untuk apa Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus Kristus? Untuk menyertai dan menghibur, memberi pengharapan bagi kita yang abadi penghiburannya ini. Kenapa kita perlu dihibur? Karena Tuhan Yesus mengetahui bahwa kita sering aniaya dan mengalami duka. Namun Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika dan juga kita pada saat ini bahwa dengan mengalami aniaya itu bukan alasan bagi kita untuk kita berbalik setia dari Tuhan, atau kita melakukan dosa, atau kita melakukan kemurtatan. Sebab puncak kemenangan kita ada dalam Kristus. Dalam peristiwa duka, orang Kristen banyak. Ada berbagai penghiburan dalam kalimat-kalimat. Di balik duka ada suka. Kita semua terpanggil. Sebab Allah yang memberi, Allah lah yang mengambil. Karena itu bagi kita, siapakah nanti yang akan menjemput saudara dan kita semua ketika saatnya kita dipanggil Tuhan. Karena itu pastikanlah bahwa Tuhan Yesuslah yang akan menjemput saudara-saudara dan kita semua sesuai iman kita dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Dan sikap yang ketiga yang bersyukur sebab telah terpilih untuk diselamatkan adalah dengan menuruti pesannya. Sebagaimana pasal 3 ayat 1 sampai 5. Maksud pesan Tuhan untuk kita mendukung kemajuan firman Tuhan adalah kita ikut pekabaran Injil, atau minimal kita berdoa untuk orang-orang yang melakukan tugas pekabaran Injil ini. Mengapa dengan berdoa? Karena Tuhan tahu tugas pekabaran Injil itu bukan tugas ringan. Sebab tantangannya besar dan juga akan mengalami aniaya. Jadi jangan sangsikan kekuatan doa. Berdoa saja, karena Tuhan inginkan itu kita berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhanlah yang bekerja. Sehingga Tuhanlah yang membuat
pekerjaan-pekerjaan kita itu menjadi berhasil. Bukan karena kita hanya lakukan. Berdoa dan bekerja, lakukan. Tuhan yang akan membuatnya berhasil. Karena itu, pastikanlah saudara menuruti pesannya, yaitu ora et labora. Sebab Tuhan akan membuatnya berhasil. Demikian renungan firman Tuhan kita pada sore hari ini, kiranya boleh menjadi berkat dan penghiburan bagi kita semua. Amin. Horas.